Upgrade ke Intel Gen 12 ternyata gak harus DDR5 loh. Halo semua, jadi mana? Intel Gen 12 ini bikin saya kaget banget waktu diumumkan bahwa dia rilis. Kenapa? Karena rasanya baru aja kemarin saya ngerakit Gen 11. Dan waktu itu saya udah takjub banget sama teknologi PCI Express Gen 4 yang dipasangi NVMe. Tapi tiba-tiba diumumkan muncul Gen 12 dengan DDR5 dan PCI Express 5. Sebelum upgrade Windows 11, pastiin Windows 10 kamu udah original. Kalau belum, mampir ke cdkisales.com. Klik link yang ada di deskripsi, terus ikuti aja petunjuk pembeliannya. Kamu bisa dapat tambahan diskon 35% dengan masukin kode TNT. Setelah dapat key-nya, masuk ke Windows 10, activate dan selesai. Windows 10 Pro Original udah aktif. CDK Sales juga menyediakan berbagai macam lisensi resmi game PC dan konsol, juga berbagai macam software termasuk Office. Jadi nggak usah lama-lama, langsung klik aja link lengkap yang ada di bawah. Dan walaupun sebenarnya bukan satu hal yang baru bahwa Intel akan berganti soket, tapi tetap aja saya agak sedikit deg-degan gitu ya. Secara kalau mau upgrade, harus upgrade keseluruhan nih. Prosesor, motherboard, RAM harus ganti semuanya. Tapi di video saya sebelumnya saya udah pernah bilang bahwa kemungkinan di masa transisi seperti ini bakal ada pabrikan yang mengeluarkan motherboard yang bisa ada DDR4 dan DDR5. Dan akhirnya langsung terbukti MSI mengeluarkan malah khusus DDR4 ini ya. MPG atau MAG? MPG ini ya, MPG Z690 Edge Wi-Fi DDR4. Kira-kira nih, apakah motherboard ini worth it untuk dibeli? Atau dibandingkan dengan saudaranya yang DDR5 akan banyak fitur yang disunat? Oke, jadi secara power phase dan bandwidth dia sepertinya nggak berbeda dengan saudaranya yang DDR5. Kita lihat fitur lainnya. Untuk CPU supportnya yang pasti masih sama. Dia mensupport Intel Gen 12 dari Intel Core i series, Celeron sampai Pentium Gold. Dan untuk detailnya prosesor apa aja yang disupport kamu bisa langsung ke website resminya aja, masuk ke bagian CPU support list. Nah, hal pertama yang membedakan udah pasti adalah support untuk memorinya. RAM yang bisa dipasang di sini hanya DDR4 dengan kapasitas maksimum 128 GB. Untuk RAM speednya sendiri, dia bisa mencapai 5200 MHz dengan overclock pastinya dan dengan beberapa persyaratan yang harus kamu penuhi. Cek manual booknya. Dan untuk versi DDR5-nya, dia bisa mencapai 6400 MHz. Kalau secara angka, secara persentase sebenarnya nggak terlalu signifikan bedanya. Kemudian untuk expansion slot, kita lihat apakah ada perbedaan antara versi DDR4 dan DDR5-nya. Pada Z690 Edge Wi-Fi DDR4 ini, dia punya 3 PCI Express x 16, di mana slot pertama jalan di Gen 5.0 x 16, sedangkan 2 slot lainnya hanya jalan di Gen 3.0 x 4. Dan ternyata versi DDR5-nya nggak jauh beda, cuma ada satu yang jalan di Gen 5.0. Storage ternyata juga sama bre. Ada 6 port SATA dan 4 slot M.2. Untuk M.2 semuanya bisa jalan di mode PCI Express Gen 4x4 dan hanya 2 yang support SATA. Dan untuk storage ini ternyata juga nggak ada perbedaan antara versi DDR4 dan DDR5-nya. Waduh, sampai sini kayaknya terlihat worth it nih ya. Kedua versi juga udah support RAID, punya jumlah USB port yang sama, kemudian punya chipset audio yang sama, dan juga punya LAN controller yang sama, yang sama-sama jalan di 2,5 gigabit per second. Yang bikin beda adalah Wi-Fi-nya, di mana versi DDR4 ini dia menggunakan Wi-Fi 6 yang bisa jalan di dual band 2,4 dan 5 GHz. Sedangkan untuk versi DDR5, dia menggunakan Wi-Fi 6E yang bisa jalan di 3 band 2,4, 5, dan 6 GHz. Sedangkan untuk fitur Wi-Fi-nya sendiri, kedua versi masih sama. Mereka mensupport MU-MIMO, Multiple User, Multiple Input, Multiple Output, di mana transfer speed maksimumnya mencapai 2,4 gigabit per second. Jadi antara versi DDR4 dan DDR5 ini boleh dibilang hampir sama persis, kembar identik bre. Kecuali yang tadi udah saya sebutin, perbedaannya ada di RAM-nya pastinya, dan yang kedua adalah di Wi-Fi-nya. Sisanya sama persis. Terus kalau gitu kita mau upgrade mendingan yang mana dong? Apakah DDR4 atau yang DDR5 aja sekalian? Nah, di sini yang menarik, karena walaupun kita bilang versi DDR4 dan DDR5 tadi hampir sama identik, tapi sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Karena DDR5 itu seharusnya punya fitur yang lebih canggih. Nggak bisa disamain dengan versi yang DDR4. Seberapa canggih? Yang pertama, fitur standar yang seharusnya ada di chipset Z690 adalah Thunderbolt 4.
di mana ternyata nggak ada di motherboard ini dan juga nggak ada di versi DDR5-nya. Hal kedua yang hilang juga adalah LAN 10 Gbps. Di chipset Z690 versi DDR4, mau brand apapun, nggak ada yang punya LAN 10 Gbps. Jadi, LAN 10 Gbps adalah eksklusif punyanya versi DDR5, di mana ternyata juga tidak terdapat pada Z690 Edge Wi-Fi versi DDR5. Jadi bisa dibilang bahwa yang mengalami pemangkasan dari kedua versi ini adalah yang versi DDR5. Kenapa saya bilang kita butuh 10 Gbps? Kenapa nggak cukup yang 2,5 aja? Karena kita udah bicara untuk ke depan, bre. Kita nggak bicara tentang sekarang aja. Jadi storage yang kamu pasang di sini, storage drive-nya yang NVMe, itu udah Gen 4. Artinya kamu bisa dapat speed up to 7 GB per second. Walaupun mungkin yang paling banyak di pasaran adalah yang 5 GB. Artinya, kalau kamu akan melakukan transfer data antar PC dengan menggunakan LAN, kamu butuh LAN yang kenceng banget. Dan di sini yang paling bagus yang bisa kita dapat adalah 10 GB per second. Kalau 2,5 terlalu banyak bottleneck-nya. Kemudian pertimbangan selanjutnya, kenapa kok kayaknya lebih bagus beli yang versi DDR4 di antara kedua pilihan tadi, versi DDR4 atau DDR5, karena harga RAM DDR5 yang masih mahal banget. Stoknya masih sangat jarang gitu ya. Waktu saya cek di marketplace, ternyata yang muncul itu hanya yang telanjang, nggak ada head spreader-nya dan nggak ada RGB-nya. Itu pun harganya ada di kisaran 2 jutaan itu untuk yang 16 GB kalau nggak salah ya. Dan speed yang ditawarkan juga cuma 4800 MHz. Kamu masih bisa dapat RAM DDR4 dengan speed yang lebih kencang dari itu. Jadi untuk saat ini, untuk pilihan RAM boleh dibilang bahwa DDR4 adalah opsi yang masih sangat masuk akal dibandingkan DDR5. DDR5 bisa dibilang adalah teknologi masa depan yang mungkin baru bakal mainstream beberapa tahun lagi. Nah, sekarang kembali ke fitur yang disunat tadi. Tanpa Thunderbolt 4, ya sebenarnya sih nggak apa-apa juga karena dia udah punya USB dengan kecepatan 20 Gbps dibandingkan Thunderbolt 4 yang speednya mencapai 40 Gbps. Udah lebih dari cukup lah ya. Dan sebenarnya secara teknologi, chipset Z690 ini bisa memasang 4 port USB 20 Gbps di semua motherboard. Tinggal nggak mungkin semuanya dipasang karena berhubungan dengan budget. Jadi kalau cari yang versi kelas menengah kayak gini, ya nggak bisa dipasangin 4. Satu aja udah bagus. Dan di MSI Z690 Edge Wi-Fi DDR4 ini, yang di belakang, di back panelnya itu ada satu USB-C dengan kecepatan 20 Gbps. Kemudian di bagian front panelnya bisa kamu pasangin USB-C juga dengan kecepatan 10 Gb per second. Nah, untuk LAN 10 Gb per second, walaupun tadi saya bilang bahwa kita membutuhkan transfer speed antar PC yang bisa maksimal ya, memaksimalkan kecepatan dari NVMe-nya. Tapi untuk bisa mencapai itu, kita juga harus keluar modal yang lebih. Artinya bukan cuma satu PC doang yang 10 Gb per second, tapi PC lainnya juga harus 10 Gbps. Kemudian kelengkapan jaringan lainnya juga sudah harus 10 Gbps. Dari switchnya, dari routernya, semuanya lah. Semua harus support 10 Gbps. Jadi kalau kamu belum punya, ya artinya beli yang 2,5 Gbps juga udah lebih dari cukup. Jadi kesimpulannya, MPG Z690 Edge Wi-Fi DDR4 ini sangat layak kamu beli dibandingkan versi DDR5-nya. Fiturnya sama persis karena yang disunat adalah yang versi DDR5. Kalau kamu tertarik, harganya sekitar 6,2 jutaan. Kamu bisa langsung cek aja link yang ada di deskripsi. Kita ketemu di video yang lain.